Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di media sosial TikTok pernah ada konten berupa tantangan atau challenge untuk memperlihatkan saldo rekening seseorang. Dengan tantangan seperti ini, banyak orang memperlihatkan atau memamerkan saldo rekening mereka. Ada yang berjumlah jutaan rupiah, miliaran, bahkan ada yang berjumlah triliunan rupiah. Saya sempat mengambil challenge ini tetapi tidak memperlihatkan saldo rekening saya. Tetapi saya mengatakan bahwa saldoku adalah pelayananku kepada Tuhan. Sebagai manusia, terkadang yang kita pikirkan ialah saldo rekening atau saldo kekayaan kita. Tapi apakah kita menyempatkan waktu untuk memikirkan saldo kebaikan atau tabungan kekayaan rohani ataupun saldo keselamatan kita kelak di surga? Realitas saat ini memperlihatkan bahwa semangat rohani kita mulai menurun. Banyak yang mulai menghadiri pesta-pesta, mulai berkunjung ke pasar-pasar, mal-mal, dan lain sebagainya. Tetapi rumah ibadat atau gereja masih terlihat kosong. Di dalam bacaan kedua, Santo Yakobus mengatakan, kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Memang bekerja untuk kebutuhan duniawi bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi ingatlah bahwa semua hal duniawi bersifat sementara dan tidak akan memberikan pengaruh apa-apa untuk keselamatan kita. Karena itu kita perlu menyeimbangkannya dengan memenuhi kebutuhan rohani. Caranya ialah teruslah menjalin relasi dengan Tuhan untuk mengetahui kehendak Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Dalam relasi itu kita bisa meminta agar Roh Kudus atau Roh Allah senantiasa hadir dalam diri kita sebagaimana yang diinginkan oleh Musa di dalam bacaan pertama. Musa berharap setiap orang menerima roh dari Allah dan menjadi nabi. Sebab dengan demikian mereka pun dapat memahami kehendak Allah dan akhirnya dapat hidup menurut kehendak Allah. Di dalam bacaan Injil, Yesus berkata dengan sangat keras dan tegas berhubungan dengan orang yang tidak mampu hidup menurut kehendak Allah. Yesus mengatakan bahwa jika tangan, kaki, dan sejumlah organ tubuh yang lain menyesatkan kita, maka penggallah atau potonglah mereka, karena lebih baik masuk ke dalam kerajaan surga dengan organ tubuh yang tidak lengkap daripada hanya satu organ tubuh saja kita dicampakkan ke dalam neraka. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, kita tidak tahu sampai kapan hidup kita akan berakhir di dunia ini. Kematian adalah misteri kehidupan yang tidak diketahui oleh satu manusia pun di dunia ini, bahkan tim medis sekalipun. Itu artinya kita pun perlu mempersiapkan kematian kita. Salah satu caranya ialah kehidupan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tangan dipakai bukan untuk mencuri, tetapi untuk menjadi berkat bagi hidup orang lain. Mulut dipakai bukan untuk membicarakan kebusukan-kebusukan orang lain, tetapi dipakai untuk mengucapkan kata-kata berkat bagi sesama. Begitu juga untuk semua organ tubuh yang lain, bahkan seluruh hidup kita
harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua, terkadang orang berpikir bahwa pada masa muda kita berfokus mengumpulkan harta duniawi atau kekayaan duniawi sebanyak-banyaknya dan mengabaikan kekayaan rohani. Nanti pada masa tua barulah kita mengumpulkan kekayaan rohani. Padahal kita tidak mengetahui kapan hidup ini akan berakhir. Karena itu hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita hidup di dunia. Dengan demikian, setiap hari kita akan mengusahakan semaksimal mungkin kebaikan untuk banyak orang. Ketiga, Santa Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, "Saya tidak dapat memastikan seperti apa surga itu. Tetapi yang saya tahu, ketika kita meninggal, itulah waktu Allah untuk menghakimi kita. Ia tidak bertanya berapa banyak hal baik yang sudah kamu lakukan di hidupmu, melainkan sebesar apakah cinta yang sudah kamu taruh di setiap apa yang kamu lakukan." Artinya, kecantikan dan kegantengan tubuh kita bukanlah jaminan keselamatan kita, tetapi kualitas hati dan cinta yang besar di dalam setiap perbuatan, itulah yang dapat mengantar kita sampai ke surga. Keempat, pemberian Roh Allah kepada setiap orang atau setiap manusia adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah sendiri. Karena itu, kita perlu menjalin relasi yang intim dengan Allah, agar kita pun dapat memperoleh roh dari Allah. Meningkatkan semangat menggereja dan beribadah adalah salah satu jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan untuk memperoleh roh Allah itu. Hidup di dalam roh memampukan kita untuk hidup di dalam kasih menurut kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.